Halo pemirsa, bahagia sekali saya Prima Ervantari dapat kembali memandu acara Tajam Dialog dengan tema Bangkitnya Musisi Legendaris Jember di Era Pandemi COVID-19. Pemirsa, setelah lama tidak terdengar kabarnya, seakan hilang dari belantika musik tanah air, La Villa Band kembali eksis dengan merilis single terbarunya yang berjudul Malamku pada bulan Mei lalu. Bertepatan dengan hal itu, kali ini saya akan berbincang langsung dengan para personil grup band asal Jember tersebut yang kembali dipertemukan di masa pandemi COVID-19. Langsung saja pemirsa, kita sapa bintang tamu yang sudah ada di samping kanan saya. Yang pertama adalah Om Luis Trinanda sebagai basis. Halo Om, selamat malam, bagaimana kabarnya? Halo Mbak. Sehat ya Om? Sehat ya. Masih semangat? Semangat terus. Baik, yang kedua adalah Om Wicaksono sebagai gitar, biasa megang gitar ya Om. Bagaimana kabarnya Om? Baik. Lucu sekali sih Om. Nah, yang ketiga ini ada Om Ahmad Kusairi sebagai vokalis dan biasa dipanggil Cak Mat. Oh iya. Selamat malam Prima. Bagaimana kabarnya Om? Baik, sehat di masa pandemi ini. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan bintang tamu kita yang terakhir adalah Om Dodi Agustri, biasa manggil drum, biasa megang drum ya Om ya. Bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, sebelum kita berbincang bersama mereka para personil dari La Villa Band, kita lihat cuplikan berikut ini. Terdiam di sana, tak melihat burung terbang di ujung cakrawala. Ku terdiam di sini, memandangmu teracuhkan hampa biru hatiku. Berduka hatimu saat katakan matahari menerpa dingin hari. Ku tak pernah mengerti, hanya rasa dan inginku, mungkin kau mengerti. Nah pemirsa, baru saja Anda melihat cuplikan video dari La Villa Band yang dirintis sejak tahun 1987. Nah mungkin yang pertanyaan pertama kepada Om Luis ya Om, bisa diceritakan bagaimana sih sejarahnya dari La Villa Band ini sendiri Om? Ya. Malam ya Pak ya, saya ulas santai aja Iya. ya.
Kita ngobrolnya santai Om. Mungkin saya bisa menceritakan bagian besarnya aja ya, Iya. nggak begitu banyak. Kalau cerita detail mungkin terlalu panjang ya. Terlalu panjang, butuh berhari-hari ya Om Iya ya. Mbak. Jadi La Villa itu kebentuk itu sekitar tahun 87 ya, kalau nggak salah. Itu waktu itu semua personil itu sebenarnya masa SMA udah punya band masing-masing. Pada waktu SMA Waktu itu. SMA, Mas Wicak sama Mas Dodi, waktu itu di Stick Point Band, saya sendiri di Laser Band. Di SMA 1 Mas Dodi di SMA 2, Mas Wicak SMA K ya. Terima Ya, pada waktu itu secara kebetulan Mas Wicak teman dari kakak saya satu sekolah di SMA K, sering main ke rumah, akhirnya suka sering nongkrong bareng. Di situ Mas Wicak punya inisiatif untuk membentuk band baru. Saat itu masih aktif dengan band masing-masing. Akhirnya saya sendiri ingin mencoba untuk membuat band baru. Mas Wicak mencari personil lain, termasuk Mas Dodi yang diajak, sama Doni ya, Doni Stephen juga vokalis kita yang pertama. Jadi formasi pertama pada waktu itu Mas Dodi di drum, Mas Wicak dan saya di bass, juga ada 2 vokalis ya, Doni sama Irwanto. Sama gitaris rhythm waktu itu ada Mas Widodo sama Nyoman ya. Irwan sama Nyoman waktu itu masih di Siku-Siku Band. Berarti pada waktu itu ada berapa personil Om? Semua berapa tuh ya? Ada 6. Formasinya ada 6. 6. Iya, 6 orang Mbak. Itu apa aja? Megang apa aja Om? Bass, keyboard, drum, sama gitar double, Oh, gitar sama vokalis double. double. Kebetulan waktu itu La Villa mengusung konsep grup band tahun-tahun 90-an ya waktu itu ya. Banyak apa di lagu-lagu kayak banyak di art rock. hard rock mungkin, hard rocknya waktu itu. Lagi tren waktu itu masa itu. Berarti pada waktu itu pertama kali yang menggagas adanya La Villa Band ini adalah Om Wicak. Mas Wicak. Itu bagaimana Om ceritanya? Kenapa sih harus membentuk formasi atau grup band La Villa itu Om? Sebetulnya dari apa ya, chemistry sebetulnya, Chemistry. Jadi prinsip saya itu kalau sudah kita cocok di pergaulan di luar ya kayak berteman gitu. Nah, nanti pada waktu ngeband ya mudah-mudahan bisa nyambung. Itu aja sebetulnya prinsipnya kan gampang sekali itu. Kalau udah cocok dolan bergaulnya ya main kemana pasti nanti pada saat kerja kita kebanyakan nyambung itu, chemistry-nya dapat itu aja kayaknya. Berarti pada waktu itu di mana katanya Om Luis tadi kan sebenarnya ada punya band sendiri ya Om ya, kemudian digabung jadi satu atau mungkin ada pilihan sendiri tuh Om, nyomot dari personil di masing-masing grup band itu Om. Ya mungkin saya kurang tahu waktu itu pertimbangan Mas Wicak mungkin lebih melihat ke personil satu sama lain, dipilih yang memang cocok dalam keseharian tuh. Mungkin kalau kayak Mas Dodi sama Doni sama Mas Wicak memang satu band, mungkin udah memang cocok sudah. Jadi waktu Mas Wicak membentuk formasi yang baru mungkin merekrut yang di luar Stick Point waktu itu mungkin termasuk saya yang kepilih gitu. Saya juga banyak belajar dari beliau waktu itu. Saya masih istilahnya bermain musik pemula, sering nongkrong di rumah, sering diajarin tiap hari. Pertama diajak gabung saya pun nggak pede, nggak percaya diri, tapi karena bimbingan dari Mas Wicak, saya jadi akhirnya berani untuk ikut gabung gitu. Berarti pada waktu itu yang langsung merekrut itu adalah Om Wicak. Iya. Nah kalau Om Dodik sendiri ini sudah bergabung di La Villa sejak awal ya Om ya? Sejak awal. Dulu gimana Om perasaannya waktu pertama kali diajak gabung oleh Om Wicak di La Villa Band? Biasa aja sih. Biasa aja. Sebetulnya Biasa aja gabungnya, ternyata iya. Om, kirain sangat antusias ya Om ya? Sebetulnya gabungnya tuh ada di udah di Stick Point. Jadi kita udah punya grup. Oh. Grup band Ya, Dan Stick di Point. Stick Point waktu itu vokal Anang ya, udah Anang. Anang. Mas Anang siapa Anang ini? Hermansyah. Oh, Om Anang Hermansyah. Sama Bassnya tuh Dian waktu itu anak SMP Rambi. SMA 2 juga ya. SMA 2 juga. Jadi kita waktu itu memang sudah punya band Stick Point itu. Gitu terus ya pada perjalanannya Wicak bilang juga ayo kita coba bikin
apa band siapa aja personilnya. Waktu itu kalau aku, yang nggak salah ingat aku tuh bikinnya itu di alun-alun kalau nggak salah. Di alun-alun mana itu Om? Ini Alun-alun mana itu Jember. Alun-alun Jember, Iya, terbentuknya di juga di alun-alun Jember. depannya dulu kan Bang Eksim kalau nggak salah. Ya di situ kita Ingatannya sangat luar biasa ya Om ya ya. kita nongkrong di situ ngobrol sampai mau mencetuskan nama itu pun juga kayaknya di situ waktu itu. Mencetuskan nama pertama kali juga di Ya, situ. Nah, arti dari La Villa sendiri ini apa Om Dodi? Sebenarnya kalau artinya itu kan judul lagu Ras. Ras? La Villa Strangiato itu Kebetulan artinya memang. kita memang kebetulan saat itu secara apa selera bermain Selera musiknya satu itu musik, ya. kita influennya banyak dari Ras itu. Kebetulan terus kalau ada La Villa akhirnya ya namanya kita orang Indonesia, La Villa waktu itu diartiin sendiri sama anak-anak. Apa itu Om? La itu kan 6, 6? Villa itu puncak ke Villa ya. Oh, Jadi gitu. maunya sih begitu maunya. 6 orang yang menuju ke puncak Ya, pada akhirnya nanti. gitu. Betul, waktu itu Istilah baru kalau di Jember kan 1,5. terkenal dengan 1,5 lunalun. Oh, La Lunalun. Villa ya. Iya. La Villa dinenggokkan lagi sama orang La Pela kalau bahasa Madura ya. La- Nggak pilih-pilih pokoknya Oh, wis. gitu. Ya, gitu. Jadi sangat ikon Jember banget gitu loh. Gitu. Yang mudah-mudah diingat gitu loh. Mantap ya Om ya. Nah, berarti kalau misal orang tanya, apa sih artinya La Villa itu gimana Om? Agar kita lebih mudah untuk mengingat nama La Villa sendiri Om. Mungkin dari Om Wicak bisa Ya, menjawab atau Om lanjut. Lois? Kalau mungkin arti yang sesungguhnya nggak ada ya, itu lebih ke kita mendirikan pakai nama itu karena waktu itu lagu Ras memang Lagi selera booming-boomingnya. selera kita semua dan lagi tren memang itu. Kita ambil dari salah satu judul lagu dari Ras itu La Villa. Cuman kita bikin filosofi seperti tadi itu yang 6 orang ingin di puncak itu La Villa itu mungkin itu nggak arti sebenarnya nggak ada sih. Dan pada waktu itu personil awal terbentuk ada 6 orang ya Om ya. Itu bertahan berapa lama Om? Berapa Om? Ada yang masih ingat mungkin? Om Dodik ini kalau bertahannya sih sampai detik ini sampai betulnya. detik ini. Iya, tapi 6 kalau orang, tapi yang hadir cuma 4 orang ini. Nah, ini saya belum tanya kepada Cak Mat ini. Gimana Om? jadi ya kalau disuruh mengingat satu-satu, tentunya saya sendiri kan Lupa ya? ingatannya paling lemah, banyak lupanya. Setahunan lebih. Setahunan pada waktu Iya. itu 1987 ya. Lebih kalau kita bertahan waktu itu lebih kalau setahun. Pada waktu itu Maksudnya yang Mbak Prima tanya mungkin formasi yang pertama mungkin. Formasi yang pertama Kalau ya itu. formasi pertama kurang lebih yang seperti Mas Budi sampaikan 1 tahun. Cuman di saat setelah 1 tahun itu kita mengalami ada perubahan formasi. Tapi yang paling tetap sampai 2021 ini Mas Dodi, Mas Picak, saya. Oh, 3 orang. Yang Nah, lainnya perubahannya banyak banget itu. Nah, Sampai tapi lupa. La jalan terus. Sampai kayak paguyuban. Paguyuban. sampai kayak paguyuban. Kalau seleng mungkin sampai formasi ke berapa 14 atau 14. Nah, gitulah mungkin. Iya, ini ada personil baru, Cak Mat, sebagai vokalis ini. Ada yang ingin saya tanyakan, Cak Mat jangan lemes dong. Iya, langsung beliau, Mbak. Gimana nih Cak Mat mulai bergabung di La Villa Band ini sejak tahun berapa dan bagaimana perasaannya waktu pertama kali diajak gabung? Kalau menurut tahun sekarang ini. Oh, tahun sekarang. Iya. Baru kemarin Iya, waktu baru rilis kemarin, lagu pertama. bulan Mei kemarin, iya. Waktu itu ini saya pas makan ini di pinggir jalan. Ya. Oh, ingat. Iya. Pasti Kuat ingat nih, dong. Om, ingatannya. Gimana Cak Mat? Iya, terus ini ada Mas Luis, Mas Wicak, Mas Dodi, ini langsung nyamperin saya. Loh, nopo? Seperti katanya orang apa itu? Orang Jember itu gegeran gitu. Loh, kita gegeran tadi. Kayak ngajak calo gitu ya, Om? Iya, nggak taunya saya diajak. Oh, diajak. Betapa senang sekali saya gitu loh. Iya, diajak. Saya ngomong sama ini, sama Mas Wicak, Mas Luwi juga, Mas Dodi, kok ngajak saya gitu. Maksudnya yang muda-muda kan banyak, yang lebih ganteng dari saya gitu loh. Kok ngajak saya? Nah, ternyata bukan itu. Jadi orang 3 ini kita mengutamakan persaudaraan. Iya. Karena semuanya ini berdomisili di
Kebonsari anu Mbak Prima. Jadi Mas Luis pertama saya di belakang Hotel Sulawesi, terus Mas Wicak di kuburan namanya Potot itu. Itu. Terus ini Mas Luis dekat dengan Potot sekali gitu loh. Itu ada makam di sana, makam umum. Juga Mas Dodi ini di sini kan Kebonsari. Pada waktu itu yang ngajak pertama kali siapa, Cak Mat? Om Wicak? Bertiga. Bertiga langsung aja gitu. Langsung bertiga gitu loh. Makanya saya kaget. Makanya saya itu bersyukur sekali. Kalau dulu itu saya band mengiring La Villa, barangkali nggak tahu ini. Ini orang tiga. Kalau dia main, pasti saya di depan main duluan gitu loh. Nama band saya dulu Stress Band. Gitu. Iya, ada namanya Yaya yang ngedrum terus bandnya orang tiga. Itu stres semua itu. Nah, jadi Termasuk saya Cak Mat ini. ngefan sekali sama La Villa dulu itu. Bahkan waktu saya itu kalau main biasa kan kumpul gitu. Nah itu ada Mas Anang itu ya juga kumpul juga. Mas Anang itu diam, orangnya pendiam Mas Anang itu. Iya, nggak tahu ya pendiam ya. Iya pendiam. Kalau tidur. Loh, Kalau tidur. jangan gitu dong. Fotonya mungkin ya Pendiam Om ya. itu. Oh gitu ya. Saya tahu kok. Ini nih. Kemari. Jadi gini Mbak, kemarin sebelum menemui Cak Mat, kita bertiga kayak rundingan. Mau memulai proyek La Villa ini, mau bikin karya, kita bertiga rundingan. Sempat banyak opsi yang ditawarkan vokalis, tapi kita berpikiran waktu itu tujuan utama La Villa bikin karya ini bukan untuk menjadi artis atau ingin top popularitas, tapi lebih ke mumpung kita masih sehat, silaturahmi, apa salahnya kita membuat karya, mumpung kumpul. Tapi kan nggak ada vokalis, ada sedikit masukan vokalis ini. Kalau kita memang memikirkan pasar ya, strategi pasar, kita akan memilih vokalis yang cakep, itu pasti. Suara yang oke. Jangan Tapi- kesindir ya Cak Mat. Enggak, ini ngomong apa adanya. Oh ya. Bukan berarti Cak Mat jelek, enggak. Tapi Semakin ada tapi penegasan. maksud kita waktu itu berunding, banyak pemikiran yang lebih penting gitu loh. Ya. Dari Mas Wicak, Mas Dudi memberi masukan lebih segi ke pertemanan yang utama, lalu ada apa, klik dalam membuat karya. Kalau pakai vokalis cakep mungkin kita bisa juga cari, tapi mungkin nggak awet juga ya, mungkin namanya anak muda, lalu gabung sama kita yang usia udah segini mungkin nggak Gusur. bisa mungkin cepet ya. Kalau sama Cak Mat saya mungkin bisa jamin agak lebih lama gitu. Kalau kita masih hidup. Waktu itu Saya apa sama sih? lagi nih. Iya, apa sih? Enggak, masih sama Om Luis nih. Waktu itu apa sih Om yang jadi pertimbangan kenapa harus memilih Cak Mat sebagai vokalis Om? Ya. Om jawabannya setelah jeda pariwara berikut ya Om ya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.